Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak soleh dan soleha, bertemu lagi dengan Bapak. Nah, pada pertemuan kali ini, Bapak akan membahas tentang tanda-tanda balik dan kewajiban setelah usia balik. Sebelum kita ke pembahasan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berkah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ayo kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmu dan berikanlah aku rezeki akan kepahaman dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Adapun dari tujuan pembelajaran kali ini adalah Bapak akan menyebutkan yang pertama, yaitu dapat menyebutkan definisi balik. Yang kedua, yaitu membuat paparan tentang tanda-tanda balik menurut hukum fikih dan menurut ilmu biologi. Yang ketiga, yaitu dapat menyebutkan kewajiban setelah memasuki usia balik. Sekarang Bapak bertanya, apa sih itu balik itu? Ayo, ada yang tahu tidak? Kalau tidak, Bapak akan menjelaskannya. Nah, balik adalah fase peralihan dari masa kanak-kanak menuju fase kedewasaan. Yang pastinya antara laki-laki dan perempuan tanda-tanda balik itu berbeda. Setelah kalian mengetahui definisi tentang balik, maka selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang tanda-tanda balik menurut ilmu fikih ya. Tanda-tanda balik menurut ilmu fikih terbagi menjadi 3 bagian ya. Yang pertama, untuk laki-laki yaitu terjadinya mimpi basah atau bisa disebut dengan ihtilam. Yang kedua yaitu haid atau bisa disebut dengan menstruasi. Ya, itu untuk perempuan menstruasi ya. Nah, atau bisa disebut dengan keluarnya darah haid dari kemaluan perempuan. Dan yang ketiga yaitu sudah berusia 15 tahun meskipun dia belum mimpi basah dan belum haid, tapi dia sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Setelah mengetahui tanda-tanda balik menurut ilmu fikih, maka selanjutnya kita akan membahas tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Tanda balik bagi laki-laki pertama yaitu suaranya terdengar semakin berat. Yang kedua, tumbuhnya jakun. Dan yang ketiga, tumbuhnya kumis, jenggot, dan rambut di beberapa bagian tubuh seperti dari ketiak, ya, bulu ketiak, kemaluan laki-laki. Ya, yang terakhir yaitu pertumbuhan badan semakin pesat dan nafsu makan semakin meningkat. Selanjutnya, tanda balik bagi anak perempuan. Yang pertama, suara terdengar lebih halus. Yang kedua, yaitu tumbuh rambut di beberapa bagian seperti ketiak dan kemaluan perempuan. Yang ketiga, yaitu perubahan fisik di bagian pinggul dan dada. Terakhir yaitu menstruasi atau haid. Setelah
kita mengetahui apa itu balik dan tanda-tandanya, kita harus bisa mengetahui tanda-tanda balik baik dari laki-laki maupun perempuan. Apa ini? Rena, Bunda mau cerita. Nanti kalian akan tumbuh menjadi lebih dewasa saat pubertas, seperti Rena yang keluar darah dari vagina yang disebut dengan menstruasi atau datang bulan. Nanti kalau kamu sudah besar akan lebih paham. Berarti nanti Gary juga akan menstruasi. Bukan, Gary sebagai remaja laki-laki tidak mengalami menstruasi, tapi akan mengalami mimpi basah. Mimpi basah? Apa itu, Tante? Iya, Gary. Mimpi basah itu adalah proses keluarnya cairan mani yang berisi sperma ketika kamu sedang tidur. Oh, gitu ya. Iya, menstruasi dan mimpi basah itu tanda kamu mulai puber. Nantinya bentuk badan kalian akan mengalami perubahan. Nah, nanti Gary akan tumbuh jakun, suara semakin berat, dada membidang, dan akan tumbuh rambut di beberapa bagian tubuh kamu. Dan untuk Rena, selain tumbuh rambut, pinggul juga akan melebar dan payudara membesar. Oh, gitu ya, Bun. Lalu kalau aku udah puber, aku harus gimana, Bun? Nah, karena kalian sudah masuk masa puber, kalian harus bisa menjaga diri dan memperhatikan kebersihan tubuh sendiri ya. Bunda ingin sekali kalian berdua menjadi generasi yang sehat, cerdas, dan ceria. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kewajiban setelah memasuki usia balik. Kita ada yang harus kita laksanakan, yang harus kita mewajibkan bagi anak-anak ketika kita sudah memasuki usia balik. Seperti apa kewajibannya kalau kita sudah memasuki usia balik? Pertama, yaitu diantaranya melaksanakan sholat fardu seperti yang diterangkan di dalam Al-Quran, yaitu surah An-Nisa ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawqutan. Artinya, sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Quran Surat An-Nisa ayat 103. Jadi, salat itu merupakan amalan pertama yang akan dihisab ketika kita di akhirat kelak. Jika seorang salatnya baik, maka amalnya bakal baik juga. Jika salatnya tidak baik, maka hamburlah amalan yang lainnya. Makanya ketika kita sudah memasuki usia balik, maka kita harus wajib melaksanakan sholat. Nah, yang kedua, ketika kita memasuki usia balik, kewajibannya yaitu menuntut ilmu ya, seperti dalam hadis dikatakan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, yang artinya tuntutlah ilmu sejak dari buayan hingga ke liang lahat. Jadi kita wajibkan menuntut ilmu dari sudah lahir di alam dunia sampai meninggal dunia. Nah, menuntut ilmu itu tidak hanya di sekolah, tidak hanya di sekolah, dan tidak hanya di TPA di dekat rumah. Menuntut ilmu itu bisa di mana saja, baik dari Al-Quran, menuntut ilmu dari Al-Quran, menuntut ilmu dari buku juga bisa, itu dan sebagainya. Dan kewajiban yang terakhir yaitu menuntut aurat.
Ayo, ada yang tahu nggak aurat laki-laki itu dari mana sampai mana? Dan perempuan dari mana sampai mana? Coba ada yang tahu? Ya, betul. Aurat laki-laki itu dari pusar dan lutut atau dari pusar sampai lutut. Ya, sedangkan bagi perempuan seluruh badannya merupakan aurat kecuali muka dan tangan. Ya, itu ya kewajiban kita sesudah usia balik, kita harus menutup aurat. Nah, setelah kita belajar tentang definisi tanda-tanda balik, kita coba Bapak akan memberikan pertanyaan ya kepada anak-anakku. Yang pertama, coba nomor 1, sebutkan definisi balik apa? Coba. Yang kedua, apa saja tanda-tanda balik bagi laki-laki dan perempuan? Dan yang ketiga, jelaskan kewajiban setelah balik. Nah, mungkin cukup sekian pertemuan kali ini. Semoga kita bisa bertemu di pertemuan lain kali dan semoga apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat. Ananda soleh dan solehah, dan kita tutup pembelajaran materi ini dengan bacaan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.